Halo pemirsa ITV, saat ini saya sedang berada di TPA Ganet untuk melihat proses pengolahan limbah sampah plastik menjadi BBM. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang, Pak Riono. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Yuli. Jadi kita hari ini bakal ngapain nih Pak? Kita pagi hari ini insya Allah kami akan menunjukkan kegiatan-kegiatan di TPA untuk menindaklanjuti hasil kita kemarin wawancara. Iya benar. Bahwa kami sudah mendatangkan sebuah alat dari Jawa yang namanya mesin destilator yang nanti akan melakukan proses pirolisis untuk membakar sampah menjadi bahan bakar. Nah ini kita udah lihat prosesnya. Ini tadi kawan-kawan dari TPA ini sudah menimbang. Tadi sudah kita timbang sampah ini sebesar, kalau ini tadi 11 kg. Sebenarnya kapasitasnya 10. Tapi kalau memang ini bisa masuk nanti insya Allah 11 kg-nya akan menjadi bahan utama untuk kita proses lebih lanjut. Nah, yang sudah kita timbang, kemudian kita masukkan di tempat tungku pembakarannya. Jadi tungku pembakarannya kalau boleh ditunjukin yang mana tuh Pak? Ini tungkunya. Oh, jadi ini tungku pembakarannya. Nah, ini plastiknya udah bersih semua, Pak? Udah. Syaratnya ini adalah plastiknya harus bersih dan kering. Harus bersih dan kering. Ya. Oke, baik. Kemudian nggak semua plastik ini bisa dilakukan pembakaran. Seperti kemarin saya sampaikan, ada plastik-plastik tertentu yang memang tidak bisa. Pak, tapi kemarin Bapak sempat bilang kalau plastik urep atau yang mudah bisa, stretchy itu. Tapi ini bisa nih pakainya nih. Ini ada. Oh, ini ada. Ini keras, jadi plastik-plastik seperti ini. Kalau kantong kresek yang biasanya kalau misalnya kita belanja bisa? Bisa. Jadi yang sekarang ini kita melakukan pemilihan untuk plastik yang kualitasnya agak bagus. Sehingga harapannya nanti hasilnya itu akan maksimal. Begitu. Dari beberapa uji coba yang kita sudah pernah lakukan dengan bahan yang seperti ini, maka kita nanti insya Allah akan mendapatkan 6 liter solar, 2 liter bensin, dan 2 liter minyak tanah. Oke, ini baik. Sekali jalan. Nanti ini bisa dilihat. Ini nanti yang pertama menghasilkan dengan panas lebih kurang 80-100. Ini akan muncul pertama kali adalah minyak tanah. Kemudian di suhu 100 sampai 120 nanti akan dihasilkan mulai muncul premium. Pak, ini kan udah proses step awal nih, habis dicuci terus dimasukin tungku pembakarannya. Untuk mulai menghidupkan si tungku pembakaran ini gimana? Untuk mulai nanti kita hanya memerlukan ini saja. Gas tabung 3 kg. Nanti kita akan hidupkan. Apinya menyala di bawah. Kemudian kalau mesin ini tidak bisa langsung suhu tinggi. Oh, jadi dia perlahan naiknya. Perlahan. Kayak oven ya, Pak, berarti sebenarnya? Benar. Dia suhu perlahan, ketika sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius, baru kita boleh tambahkan lagi setengah. Untuk melihat suhunya, mungkin Bapak bisa nih nunjukin ke pemirsa ITV di mana sih cara ngelihat suhunya? Kalau untuk suhu, kita bisa pantau dari sini. Oh, ini pantaunya dari sini. Dan ini untuk suhu udara di dalam tabung, kalau dia terlalu panas kita buka di sini. Supaya tidak mungkin meledak atau apalah gitu. Oke, lalu Pak, kemarin kan sempat nih kita bicarain di Mata Angin. Nah, jadi pemirsa ITV jangan lupa nonton Mata Angin perbincangan saya bersama Pak Riono ya Pak minggu lalu. Nah, kan saya sempat bicara tuh Pak terkait apakah ada asap. Nah, kalau misalnya dia keluar karena suhunya terlalu panas, bentuknya seperti apa Pak? Udara? Seperti asap biasa aja, tapi ini jarang. Ini jarang. Pernah. Oh, sampai saat ini belum pernah. Ini hanya untuk antisipasi saja. Untuk antisipasi. Jadi kalau seperti kita bayangkan kalau kita membakar plastik, ada hitam asap, tak ada. Oh, nggak ada. Nanti bisa disaksikan. Ini kapasitas 10, tapi sebenarnya 11 kilo pun selagi masuk masih boleh. Bisa ya Pak? Boleh. Apalagi kalau nanti kita punya mesin pencacah, sudah kita cacah, kan kapasitasnya lebih turun. Butuh berapa waktu nih Pak? Dengan satu tabung gas itu, kita akan memakan waktu 3-4 jam. 3-4 jam. Tapi rata-rata 3,5. Tadi Bapak bilang yang paling cepat keluar itu adalah minyak tanah. Kalau minyak tanah berapa tuh Pak waktunya? Di suhu 80 sampai 100. 1 jaman? Ya, 1 jam lebih kurang. Berarti minyak tanah. Lalu Pak, kalau misalnya dari 3 BBM tadi yang paling banyak dihasilkan dari sampah plastik ini apa Pak? Solar. Solar. Ini insya Allah kalau dari pengalaman Pak Rudi kemarin beberapa kali coba, itu bisa menghasilkan 6 liter solar ya Pak Rudi ya? Kalau yang putih gini. Karena kita kemarin juga melakukan beberapa kali percobaan, kertas yang bening dicampur dengan kertas yang warna-warni. Plastik maksudnya? Oke. Kalau untuk plastik warna-warni hasilnya kurang banyak ya Pak? 1,4, 1,8 lah.
untuk solar 10 premium kilonya, dan ya. juga Solarnya 3,5. solarnya 3,5, berarti dari Bensinnya 1,4. paling banyak itu berarti solar, Pak. Solar. Makanya di sini juga ini udah proses, dia lebih cepat. Ini sudah masuk semua. Ini berapa tadi? 10 kilo. 10 kilo. Nah, pemirsa ITV, tadi di perbincangan saya kemarin di Mata Angin, kita sempat bicarain tentang alat yang diciptakan dari TPA sendiri ya, Pak. Jadi kalau yang mesin ini beli, kalau mesin ini hasil pembuatan dari TPA Ganet sendiri. Nah, ini dari tahun berapa, Pak, dibuatnya? Ini sebenarnya sudah cukup lama. Sebelum saya jadi Kadis LH sebenarnya alatnya sudah ada. Oke. Kemudian alat ini sempat mengalami kerusakan. Kemudian karena komitmen kita untuk menangani sampah plastik, maka saya minta teknisi kita untuk membuat lagi. Tapi kalau sebenarnya dari mesin yang ini sama mesin yang ini, cara kerjanya nih sama nggak, Pak? Hampir sama, pembakaran juga, pirolisis. Jadi Pirolisis. artinya ini lebih cepat dan lebih bandel. Lebih cepat dan lebih bandel. Hanya kalau mesin ini sudah ada perhitungan perhitungan laboratoriumnya, sudah ada uji labnya. Kalau ini memang kita belum. Kenapa, Pak, belum diuji lab nih? Ya mungkin dulu nggak kepikiran ke sana. Karena memang ini penggunaannya penggunaan internal untuk mesin rumput dan seterusnya. Nah, ini nanti untuk pembakaran ini, kenapa kita tidak menggunakan gas LPG 3 kg? Karena hasil yang kemarin dibakar dari mesin ini kan menghasilkan minyak solar, minyak tanah, dan bensin. Nah, minyak tanahnya, hasil dari mesin ini, minyak tanahnya kita masukkan ke sini. Ini apa nih, Pak, mesinnya? Ini kompornya. Cara kerja kompornya masukinnya dari mana? Sini? Ya, nanti dimasukin bahan bakar minyak tanahnya di sini, solar juga bisa. Oke. Jadi yang di sana dihasilkan minyak tanah dari sana, dari mesin ini, ya, minyak tanah dari mesin ini dimasukkan ke sini. Kemudian dari sini kita gunakan untuk membakar ini. Sehingga Tidak butuh modal lagi ya, nggak Pak? butuh lagi. Jadi kita memang recycle aja, berputar. Jadi dari mesin yang ini, pertama kita hanya butuh modal awal, yakni gas LPG. Gas LPG saja, sekali Setelahnya keluar hasilnya, bisa digunakan untuk bahan bakar lagi. Jadi solarnya ini bisa pakai solar, bisa pakai minyak tanah. Ini bisa jadi solusi ya, Pak, untuk membuang menjadi solusi untuk menghilangkan penimbunan sampah plastik di Tanjung Pinang. Sangat bisa. Tapi, Pak, sebenarnya kalau dari TPA sendiri, per harinya berapa sih, Pak, jumlah sampah plastik yang bisa sampah dikumpulkan? plastik itu rata-rata 12% dari sampah yang masuk. Sampah yang masuk itu satu hari 90 sampai 94 ton. Berarti dari 94 ton, 12%-nya adalah sampah plastik. 10,8 ton itu adalah plastik. Dan itu bisa didaur semua, Pak, sampah plastiknya? Sepanjang persyaratannya bersih dan kering, itu insya Allah bisa. Pak, Karena tapi begini, kalau yang nggak bisa jadi bahan plastik jadi bahan bakar dengan dua alat ini, maka plastik yang tidak bisa jadi bahan bakar tadi, kita tidak buang juga ke alam. Jadi mau diapain tuh? Oh, kita bikin paving, nanti kita tunjukkan. Oh, jadi selain ada minyak ini, paving block ya, Pak? Ya. Oke, berarti setelah melihat proses pengolahan limbah menjadi bensin dan solar dan juga minyak tanah, kita akan melihat pembuatan paving block dari plastik ya, Pak? Ya. Nah, ini udah masuk ke proses yang mana nih, Pak? Ini masih proses pemasukan sampah-sampah tadi. Oke. Untuk kita bakar. Kalau ini udah selesai, ini tinggal menghidupkan saja. Ini tinggal Makanya ini dihidupin lebih aja. cepat, lebih bandel dia. Setelah 1 jam? 1 jam, nanti baru suhunya kita naikkan lagi. Nah, gasnya kita naikkan lagi. Bisa sampai berapa derajat Celcius tadi, Pak? Ini kalau berjalan sesuai kemarin itu sekitar 300 sampai 400. 300 sampai 400 Ya. derajat Celcius. Dan ini bisa berjalan sampai dengan 3 sampai 4 jam. Oke, berarti alatnya sederhana, masukin di tungku pembakaran, ditunggu sekitar 4 jam, lalu tinggal kita tunggu hasilnya ya, Pak. Bensin. Ini bensin, ini minyak tanah. minyak tanah, Solar. ini solar. Kok Bapak bisa bedain? Ya dari kepekatan aja dengan kejernihan. Pak, kenapa warna-warnanya berbeda daripada yang bisa Ya. kita temukan di komersil? Sesuai, karena kalau ini kan asli nih. Ini asli. Kalau yang mohon maaf, dijual di SPBU itu kan memang sudah dicampur pewarnaan untuk identifikasi yang mana
subsidi dan yang mana non subsidi. Iya, benar. Kalau ini kan asli memang dari produk awalnya. Pak Rudi, coba dites. Nah, pemirsa ITV, jadi memang tidak semua jenis sampah plastik itu dapat diolah menjadi bahan bakar minyak. Nah, jadi beberapa sebagian lagi diubah menjadi paving block. Jadi hari ini di sini sudah bersama siapa, Pak? Beliau ini Pak Andre, beliau ini juga penggiat lingkungan. Saat ini beliau sebagai Direktur Bank Sampah. Direktur Bank Sampah. Nah, panggilannya direktur, karena memang yang dipegang itu, yang diurus adalah bank. Nah, beliau ini yang mengurus bank sampah di daerah Sungai Lardi, Kelurahan Kampung Bugis. Nah, beliau inilah yang kemarin menang TTG, lalu karya beliau saya coba aplikasikan di TPA ini untuk memproses sampah-sampah plastik yang tidak bisa kita jadikan bahan bakar, lalu kita jadikan paving block. Nah, itu ada beberapa produk paving block yang sudah kita bisa tampilkan. Nah, Pak Andre, ini alatnya namanya apa nih, Pak? Alat ini istilahnya alat pengubah plastik jadi istilahnya paving block, ataupun istilahnya plastik yang kita olah jadi paving block, itu istilahnya sistemnya tidak mengeluarkan asap buang yang bisa merusak lingkungan atau segala polusi atau segala macam. Di sini kita open plastik, yang kita open, kita jadikan bubur, terus ada beberapa campuran lagi untuk sebagai misalnya kekuatan atau untuk daya beban daripada paving block itu sendiri. Itu ada campuran pasir. Oke, dicampur pasir. Selain pasir ada campuran lain, Pak? Nggak ada, plastik. Nggak ada. Plastik. Jadi tujuan campuran pasir itu kalau boleh tahu apa? Di sini plastik, yang namanya plastik pasti punya daya ambang atau daya timbul. Karena ini kita aplikasikan untuk di jalan. Karena kan tentu suatu waktu pasti ada jalan itu tergenang air atau apa segala macam. Jadi supaya misalnya jalan tadi tetap aman ataupun baik untuk dipergunakan, kita gunakan pasir untuk sebagai pemberat. Untuk suhu panasnya itu sama kayak macam mesin pyrolysis juga, butuh waktu untuk melakukan misalnya pemanasan. Ini kalau di sini sekitar dalam 250 tingkat panasnya, suhu panasnya 250 derajat Celcius. Berapa waktu tuh? Lebih kurang hampir 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Nah. Baru si plastik itu berubah menjadi bubur. Siap. Lalu dicampur dengan pasir. Baru dicetak. Oke. Siap pakai. Oke, baik. Untuk saat ini sudah ada mungkin diperjualbelikan, Pak? Kalau untuk diperjualkan secara besar itu belum. Cuman kalau untuk kita aplikasikan ke masyarakat atau pengguna-pengguna kayak seperti taman atau kayak macam jalan-jalan kecil ya kan, udah kita pergunakan. Alhamdulillah mereka justru masa bangga itu. Bangga apa? Menggunakan sampah yang tadinya plastik yang tak ada nilai jual, ya kan, dijadikan paving block, mereka bisa pergunakan lagi. Satu. Yang kedua, yang awal pembuatan mesin ini kita juga sama punya filosofinya juga. Kita mau ngajak masyarakat jalan di atas sampah. Tapi kalau sampah yang masih kondisinya seperti macam di seberang sana di TPA, nggak mungkin hanya beberapa orang tertentu aja yang punya kegiatan ataupun yang punya tujuan ke situ untuk jalan. Tapi kalau sudah jadi paving block seperti ini, insya Allah semua orang boleh jalan di atas sampah tersebut. Itu. Pak Riono, ini kan teman-teman di TPA idenya juga sangat luar biasa, semangatnya apalagi. Nah, ini Bapak sebagai Kadis DLH sendiri, seperti apa sih cara Bapak mendukung teman-teman di TPA ini? ya kalau kita, karena memang kita punya komitmen bagaimana kita memerangi sampah plastik yang memang susah kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi memang harus ada ide-ide kreatif yang mungkin berbuat sesuatu di luar pemikiran yang selama ini. Sehingga kalau kita perhatikan dari sampah yang ada di lokasi TPA ini memang 12% sampah yang masuk itu adalah plastik. Dan ini perlu pemikiran kita bersama bagaimana plastik ini jangan diserahkan ke alam untuk diproses. Karena alam juga memproses sampah plastik itu bukan waktu yang sebentar, itu 30 tahun sampai dengan ratusan tahun. Sehingga saya punya pemikiran dengan kawan-kawan di TPA bagaimana kita belajar dari medsos dan lain sebagainya, kita membuat ide-ide bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah plastik ini menjadi sesuatu yang lain yang punya nilai ekonomi. Salah satunya adalah di sini kita tadi sudah
sampaikan Lihat menjadi ada mesin destilator Iya. buatan dari TPA, Iya. lalu juga tadi mesin pembuatan paving. Iya. Tentu ini harus didukung ya Pak Iya. agar terus berkelanjutan. Lalu, karena Pak, memang begini Mbak Ili, kalau ini kan baru pemikiran dari kami. Nah, pemikiran ini harus dibumikan kepada peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat itu salah satunya adalah melalui bank sampah. Tadi yang seperti Pak Andri, pencipta alat itu juga adalah direktur bank sampah. Nah, dengan mereka inilah nanti kita berkolaborasi bersama-sama, kita pemerintah menyiapkan dukungan sarana prasarananya, sehingga permasalahan penanganan sampah plastik itu lebih bisa di tingkat tapak terselesaikan, dan lebih nggak panjang prosesnya. tapi Pak sebenarnya sampai hari ini kesulitannya apa aja sih yang dihadapi? Kalau kesulitan terus terang aja ya sementara ini di penganggaran. Karena kalau anggarannya cukup dan ada, alat ini udah bisa kita pesan. Kan gitu. Kesulitan kita di situ. Kalau ide kreatif kawan-kawan, kita bisa amati, tiru, kemudian kita modifikasi dan kita bisa buat. Oke, baik. Lalu Pak harapannya ke depan apa nih? Ya, harapan kita ke depan mudah-mudahan sampah plastik ini bisa tertangani, dan sampah plastik yang sekarang kami tangani adalah sampah-sampah plastik yang bisa dikatakan tidak punya nilai. Lalu sampah-sampah plastik yang tidak punya nilai, lalu kami gunakan alat yang kami datangkan dari Jawa dan juga alat kami sendiri menjadi sesuatu yang punya nilai. Nah, untuk sesuatu yang punya nilai ini tentu harus juga ada peran serta masyarakat. Nanti melihat ada sampah plastik, mereka akan berebut untuk mengumpulkan. Oke, baik. Jadi itu juga kenapa mengumpulkan? Karena Ada nilai ekonomi ada nilai di dalamnya. ekonominya, laku gitu. Kalau sekarang ini orang buang kresek, orang bilang cuek, nggak laku, Jadi biarin aja. biarin aja. Tapi ketika nanti dia bisa bernilai ekonomis, masyarakat pun akan membantu ya Pak Ya, secara tidak otomatis. sengaja. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Riono. Terima Hari kasih. ini udah nemenin kita untuk melihat pengolahan sampah. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Ya pemirsa YTV, memang dua alat dari TPA Ganet dan juga alat yang didatangkan dari luar daerah tadi bisa menjadi solusi untuk mengurangi penumpukan sampah di Kota Tanjung Pinang. Tapi kita sebagai warga masyarakat Kota Tanjung Pinang juga harus mendukung pemerintah untuk melawan penumpukan sampah plastik. Nah, seperti apa? Yakni dengan mengurangi penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Yoli Andini, Muhammad Farullah, YTV mengabarkan.